Ketika muncul kata-kata tersebut, yang harus diingat adalah pasangannya. Nah, ini kan adalah apa? Pasangannya. Oke. Ingat ya, ini tipe pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope all of you are in perfect condition. Mudah-mudahan semua yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa. Today we're gonna talk about subjunctive. Hari ini kita akan bicarakan subjunctive, tapi lebih kepada cara menjawab soal subjunctive. Jadi bukan kepada pemakaiannya dalam bahasa Inggris, teorinya bagaimana dan segala macam. Oke? Nah, kalau secara teori ya sebetulnya ada dua tipe subjunctive, yaitu adalah present subjunctive dan past subjunctive. Nah, karena sekarang saya akan lebih fokus pada past subjunctive karena ini adalah pada soal-soal level STAN ya, level STAN atau soal-soal untuk masuk perguruan tinggi negeri yang ada tes grammarnya, tes bahasa Inggrisnya di sana gitu. Nah, ini dia. Jadi ini adalah untuk tipe yang past subjunctive. Nah, dalam menjawab pertanyaan tentang past subjunctive itu juga ada dua tipe soalnya. Yang pertama adalah menanyakan blank, filling the blank, yang mengisi titik-titik. Yang kedua adalah menanyakan maknanya, ya, menanyakan meaning gitu. Nah, ini yang pertama, ingat ya, ini yang pertama, oke? Oke. Nah, subjunctive. Kata-katanya itu, ya, subjunctive itu muncul itu sesudah kata-kata ini, ya, wish. Kemudian as if atau as though, kemudian would rather, kemudian if only. Saya ulangi lagi, wish, as if, as though, would rather, if only. Jadi ketika Anda membuka soal, kemudian ada muncul kata-kata wish, ada muncul kata-kata as if, ada as though, ada would rather, ada if only, sudah. Dah. Ketika muncul kata-kata tersebut, yang harus diingat adalah pasangannya. Nah, ini kan adalah apa? Pasangannya. Oke. Ingat ya, ini tipe pertanyaan pertama yaitu adalah filling the blank, ngisi titik-titik. Berarti yang kita ingat hanya pasangannya saja. Oke, jadi kalau ada wish, maka di ABCD, ini ada ABCD, ini banyak ya versinya, saya sengajakan banyak. Di ABCD, kalau ada wish, ada as if, ada as though, ada would rather, ada if only. Oke, nah, kemudian sesudah itu adalah titik-titik, ya, oke, subjek, kemudian titik-titik. Oke, yang harus diingat adalah pasangannya. Pasangan wish, as if, as though, would rather, dan if only ini adalah nih. Where, kemudian studied, kemudian could, kemudian didn't, gitu. Oke, saya ulangi lihat adalah apa? Where, studied, could, didn't, could dan kawan-kawannya. Oke, maksudnya apa? Kalau ada kata-kata sesudah wish, as if, as though, would rather, dan if only, maka sesudahnya itu adalah kalimat yang mengandung past tense, ya. Berarti yang dituntutnya adalah kalimat simple past gitu. Nah, simple pastnya unik ya. Simple pastnya tidak boleh pakai was. Jadi tidak ada pakai was. Jadi selalu were. Oke, saya ulangi lagi. Berarti kalau ada di soal I wish I, berarti kalau ABCD-nya sampai sini, misalnya gini. I wish I were, I wish I am, atau I wish I was. Maka jawabannya adalah I wish I were gitu. Saya ulangi lagi. Kalau seandainya di soalnya I wish I studied, I wish I study, atau I wish I can, misalnya di ABCD-nya, A studied, B study, C can, I wish I studied, atau I wish I study, atau I wish I can. Ya, jawabannya adalah I wish I studied. Oke. Maksudnya di sini adalah yang ngerti dengan verb to berarti verb to maksudnya. Oke, kalau kebetulan Anda tidak oke bahasa Inggrisnya, maksudnya gini, latar belakang bahasa Inggrisnya kurang memadai, maka lihat aja yang berkaitan ed, ya, berkaitan ed. Berarti kalau ada wish, pasangan cari kata kerja yang ada ed. Ada as if, cari kata kerja yang ada ed. Ada as though, cari kata kerja yang pakai ed, gitu aja. Oke. Saya ulangi lagi ya. Berarti jawabannya yang benar di sini adalah apa? Kalau ditanya tentang bukan, kalau soalnya adalah I wish I, berarti I wish I were, am atau was, were. Sama juga, we would rather you were, am atau was, gitu. Oke, berarti ingat di bebek. Were, pertama adalah were, kemudian apa lagi? Studied, kemudian could, kemudian didn't, ya. Yang
Yang tahu dengan past tense berarti maksudnya adalah past tense. Oke. Kalau nanti tahu dengan past tense, cari aja where. Pokoknya ingat aja where, kata kerja yang ada ed-nya. Kemudian could, might, could, dan kawan-kawan. Kemudian didn't ya. Bukan don't, gitu. Bukan doesn't. Oke, sesederhana itu aja. Jadi ini pasangan, ingat. Ada wish, ini pasangannya. Ada wish, ini pasangannya. Ada wish, ini pasangannya. Ada would rather, ada if only, pasangannya adalah could, didn't, studied, dan ini. Itu aja dihafalkan pasangan. Tidak perlu diartikan sama sekali kalau menanyakan pasangannya. Oke, kita langsung ke contoh di sini. Contoh di sini. I wish I titik you. Oke, saya tunggu. Coba jawab sendiri di sini. Apa jawabannya? Berarti di sini muncul kata apa? Wish. Oke. Kalau wish berarti apa itu sejauh nanti? Berarti yang kita cari adalah pasangannya saja, tidak perlu diartikan. Berarti I wish was, am atau are pasangan tadi? Ya, where. Jawabannya adalah where. Gitu. Berikut, they walk as if they. Ada apa di sana? Ada as if, ya. Berarti jawabannya adalah on, owned, don't own, was on. Yang mana? Ada where di sana? Tidak. Ada could? Ada. Berarti jawabannya adalah pakai on? Tidak. Oke. Kemudian apakah don't? Bukan. Didn't harusnya. Yang benarnya adalah didn't. Oke. Was tidak boleh ada was. Berarti jawabannya adalah ini. Kata kerja pakai ed. Bagian tidak tahu dengan past tense. Bagian tahu berarti maksudnya adalah verb to. Kata kerja verb to. Verb kedua. Oke, itu yang pertama. Oke, berarti pasangannya diingat. Oke. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Itu tadi kalau wish ya. Kalau wish berarti pasangannya adalah apa? Were atau am? Berarti were, studied, could, didn't gitu ya. Past tense yang tidak ada pakai was-nya. Nah, berikutnya yang kita lihat perhatikan adalah kalau wish-nya itu berubah dikit ya. Wish-nya itu pakai ed adalah dalam bentuk past tense. Wished. Oke. Kemudian as if-nya tentu tetap ya. Tapi di depannya bukan lagi walk, tapi adalah walked pakai ed. Kemudian would rather tidak masalah, tidak ada masuk di sini would rather. Kemudian if only, berarti hanya antara wished, kemudian as if dan as though ini. Oke. Nah, yang kita diperhatikan adalah nih pasangannya. Bentar. Ini saya hapus ini ya. Oke. Nah, jadi kalau I wished pakai ed, kemudian sebelum as if dan as though itu they walk atau misalnya they behaved, misalnya gitu ya. They behaved pakai ed ya dalam bentuk past tense. Berarti sebelum as if itu walked, sebelum itu behave pakai ed atau bentuk kata kerja yang kedua. Maka sesudahnya bukan lagi were, bukan lagi studied, bukan lagi could, bukan lagi didn't. Tapi yang kita cari adalah yang pakai had dan verb 3 gitu. Yang pakai had dan verb 3 ya. Had been gitu. Untuk yang kata kerja verbal nih, untuk yang nominal ya. Di had verb 3. Had studied, had been. Itu yang kita cari. Jadi pasangannya wished kalau pakai ed, kalau sebelum as if dan as though itu walked ya atau behave dan lain-lain, maka tidak lagi were tapi apa? Had been. Maka tidak lagi studied tapi apa? Had studied. Had dengan verb 3. Oke, contoh. Berarti sini I wish. Tadi kalau I wish di sini apa jawabannya? Kalau wish biasa berarti apa tadi pasangannya? Were. Oke, now sekarang saya tambahkan wish itu pakai ed. Wished ya pakai ed. Berarti apa jawabannya? Was, am, are atau were? Ya, had been. Ini dia jawabannya. Oke. Berikutnya adalah kalau tadi kalau walk biasa berarti apa? Own pakai ed ya. Nah, sekarang kalau walk itu pakai ed, walked. Berarti apa pasangannya? Ya, had verb 3 gitu. Ini jawabannya. Saya ulangi lagi. Kalau wished pakai ed, wished atau sebelum as if dan as though itu walked ada verb to, wish dalam bentuk verb to ya. Atau bagi yang tidak paham itu apa itu verb 1 verb 2, berarti pokoknya wish-nya pakai ed, kemudian kata kerja sebelum as if dan as though itu pakai ed, maka jawabannya atau pasangannya itu cari yang pakai had verb 3 atau had been. Oke. Nah, itu yang bentuk yang pertama. Jadi bentuk soalan pertama adalah tentang mencari pasangannya saja ya. Berarti intinya adalah sesudah wish, as if, as though dan kawannya tadi adalah would rather tadi ya. Would rather you misalnya atau if only I misalnya. Jadi kalau wish, as if, as though, would rather, dan if only, kemudian sesudahnya itu kalimat yang hilang apanya ya, verbnya, maka kita cari hanya pasangannya wish, pasangannya were, dan segala macam. Kalau wish-nya pakai ed, berarti pasangannya berubah jadi had dan had been. Oke, itu tipe soal yang pertama. Oke, nah.
Oke. Yang berikutnya, tipe-tipe pertanyaan tentang subjunctive itu adalah menanyakan makna, meaning ya. Tadi kan pasangan ya, sekarang meaning. Oke. Ini soalnya. Langsung ke soal. Jadi di dalam soal ini, I wish I were. Berarti pasangan sudah ada. Wish dengan were tadi. Sudah ada kan? Oke, sudah ada. Nah, sekarang sudah dia menanyakan it means. Maksudnya apa? Oke. Kalau ada subjunctive ya. Apa tadi? Ada wish, ada if only. Tadi ada apa? Ada would rather. Kemudian ada as if atau as though. Kawan-kawannya ya. Oke, saya buat jadi sini ya. Ada as if atau as though. Kemudian kawan-kawannya ada lagi adalah would rather. Oke, would rather. Nah, ini kawan-kawannya. Nah, kalau sesudah kata-kata ini, wish, if only, as if, as though, dan would rather, pasangannya ada. Lihat nih, if only pasangan sudah tadi ya, studied. Nah, berarti menanyakan mana? Kalau menanyakan makna yang harus diingat di kepala adalah yang paling, jawabannya itu yang paling berlawanan dengan soal. Yang paling berlawanan dengan pernyataan yang ada di soal. Berarti kalau di soal aku makan, berarti yang kita cari jawabannya adalah aku tidak makan. Kalau di soal misalnya dijawab, dikatakan terbang, berarti kita cari yang tidak terbang gitu. Oke, ini contohnya ya. I wish I were you. It means artinya apa? Oke, berarti I were you. Saya, kamu. Saya adalah kamu. Berarti yang kita cari adalah apa? I am you? Tidak. I am not you. Ini dia. Ini yang kita cari. I am not you. Yang paling berlawanan dengan yang ada di pernyataan di soal gitu. Berikut. Soal di bawah. If only I studied hard, okay, it means ya. If only I studied hard, okay, berarti ada if only, kemudian ada studied, berarti yang kita cari adalah mana yang berlawanan. I studied hard, berarti saya belajar dengan keras. Kita cari adalah apa? Saya tidak belajar dengan keras. Ada di sini, oke. Kadang-kadang tidak mesti harus apa ya, hitam putih ya. Saya belajar, kemudian kita cari yang tidak belajar, enggak. Yang paling mendekati dengan kata-kata saya tidak belajar dengan keras ya. Karena I studied hard, yang kita cari adalah apa tadi? Berlawanan ya, yang berlawanan dengan pernyataan yang ada di soal, berarti saya tidak belajar. Mana yang paling mendekati dengan kalimat saya tidak belajar di sini? I failed the exam, saya gagal ujian, atau saya suka belajar? Yang mana? Ya, berarti dekat dengan ini. Paling berlawanan dengan yang ada di soal. Saya belajar dengan keras, lawannya adalah ya, saya gagal gitu. Saya belajar dengan keras, lawannya adalah saya tidak belajar, dan itu kalau tidak belajar berarti saya gagal dalam ujian saya gitu. Cari yang berlawanan. Nah, oke. Tricky part, hal yang harus diwaspadai adalah begini. Di sini kan ini where bentuk past tense ya, past tense. Berarti jawabannya itu yang kita cari adalah ke jawabannya itu turun ya. Cari yang bentuk present. Berarti kalau di sini studied berarti cari yang fail. Bukan nanti kalau ada I fail ya. Ini mirip nih, I fail. Jadi kalau di sini studied, di sini I fail, enggak. Cari yang di bawahnya, presentnya. Berarti fail gitu. Berarti kalau sini were, I'm not you. Berarti pula I was not you. Bukan ya, bukan. Tidak yang sama. Yang di bawahnya, yang berbentuk present. Berarti kalau were, I am not. Oke. Kalau studied, berarti ke fail, bukan failed gitu. Nah, tricky part ini harus diwaspadai adalah berikutnya adalah kalau di sini misalnya I wished, ini pakai ed ya, I wish. Kemudian di sini bukan pula I were, tapi adalah I had been you gitu ya. Ini level yang berikutnya ya. Berikutnya if only I studied, bukan lagi I studied, if only I had studied hard misalnya gini. Nah, jadi kalau di soal itu pernyataan, tapi makna masih tetap sama ya. I had been you, berarti saya adalah kamu. Kita cari yang berlawanan. Berarti kita cari adalah saya bukan kamu. Oke. Ini masih tetap, maknanya masih tetap. I had studied hard. Saya belajar dengan keras. Yang kita cari adalah yang bukan belajar, yang lawannya. Oke. Nah, cuma secara grammarnya diperhatikan kalau di soal di pernyataannya had been, yang kita cari ke bawah bukan lagi I am not, tapi adalah di bawahnya yaitu were. I was not jadinya gitu. Jadi bentuk past tense gitu. Jadi, kemudian kalau di sana I had studied, berarti yang kita cari adalah dalam bentuk past tense. Bukan lagi failed, tapi ini jawaban yang benar adalah I failed gitu. Oke? Nah, oke. Bentar ya. Saya apakan? Nah. Oke, untuk ringkasnya berikutnya adalah yang harus diperhatikan. Oke. Kita kembali lagi sini kalau tadi masih kurang jelas ya. Nah, yang pertama adalah kalau menanyakan makna, I wish I were you. Saya harap saya adalah kamu. Berarti jawabannya adalah I am not you. Saya bukan kamu. Yang berlawanan ya. Berarti saya kamu, kita cari yang bukan, yang sebaliknya ya. Saya bukan kamu. Oke. Berarti ada dua versi. I am not you, kemudian I was not you. Nah, kalau di sana were, berarti
yang kita cari adalah I am not. Nih, jadi kalau were turunannya ke I am not. Kalau di sana digunakan had been, maka bukan lagi I am not tapi I was not gitu. Kalau di soal pakai studied ya, if only I studied hard ya. Berarti yang kita cari adalah I don't study hard. Saya belajar dengan keras, I don't study hard. Kalau di soalnya had studied, maka dia menjadi I didn't. Oke, yang tahu dengan apa ya, tenses, berarti kalau di sini dalam bentuk di soal past tense, maka kita cari jawabannya yang present, simple present. Kalau di soal dalam bentuk past perfect, berarti jawabannya kita cari bentuk past tense. Oke, itu dua sudut pandang. Saya ulangi lagi, di soal past tense jawaban present. Di soal past perfect jawaban past tense. Bagi yang tidak tahu, oh mister, I don't know about, is it past tense? Is it present? I have no idea, but saya tidak tahu tentang tenses segala macam. Oke, sederhananya adalah kalau di sana itu ada where, ada yang ed, ada where, ada ed, berarti cari yang is, mr, atau cari yang biasa aja, don't, atau study. Nah, kalau di sana pakai had ya, di soalnya pakai had been maupun had studied, maka jawabannya cari yang ada was, cari yang ada didn't gitu, cari yang ada verb to. Oke, nah, tapi ingat lagi baik-baik, kalau secara mana Giana tadi? Yang di soal berlawanan dengan yang di jawaban gitu. Oke. I think that's all that I can tell you about subjunctive. Mudah-mudahan dengan banyak latihan bisa lebih baik ya pemahamannya dan keterampilannya dalam menjawab soal yang bertipe subjunctive. Oke, kalau ada ragu-ragu masih boleh ditanya di kolom komentar. Saya akan berikan penjelasan lebih lanjut atau contoh-contoh soal ya, karena kalau di sini tidak cukup waktu mungkin ya. Oke, I think that's all. Oke, thank you very much for your attention and thank you for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.